teman-teman, kadang-kadang kita belajar macam-macam dan kita melupakan ilmu-ilmu itu ya, karena tidak begitu kepake dalam hidup sehari-hari. Namun hari ini kita akan belajar sesuatu yang betul-betul sangat berguna apabila kita praktekkan. Dan ilmu ini adalah ilmu intuitive coaching yang akan membantu kita sangat banyak dalam membuat decision, dalam membantu orang-orang lain. Ya. Mari kita dengar. Teman-teman yang menghadiri podcast ini, terima kasih ya, sekali lagi kita bertemu. Dan kali ini tamu agung saya adalah Ibu Fiona Wang. Fiona Wang, saya kemiring-miringan sok barat gitu ya. Tapi Ibu Fiona Wang ini sudah sangat terkenal ya, karena beliau sangat setia kepada profesinya sebagai coach, sebagai trainer. Dan hari ini kita akan menggali lebih banyak gitu ya. Apa yang telah beliau lakukan dan apa saja coaching maupun trainer yang beliau lakukan gitu ya, sambil kita belajar banyak gitu ya. Oke, selamat sore Fiona. Selamat sore Pak Steve. Ibu Fiona ini jauh lebih muda daripada saya, jadi saya manggilnya Fiona ya, kayak adik saya aja. Siap. Fiona sekarang kegiatannya yang coaching itu masih ada ya? Iya, pasti. Jadi saya melayani executive coaching, leadership coaching, dan juga life and wellness coaching. Yang terakhir itu apa? Wellness life coaching. And wellness coaching. Oke. Iya. Perbedaannya apa aja dari ketiga hal itu? Jadi kalau di executive coaching dan leadership coaching itu biasanya buat corporate. Jadi kliennya juga para eksekutif, para profesional. Sementara kalau life and wellness coaching itu klien untuk umum, untuk publik. Gitu Pak Steve. Oh iya, kita juga mengembangkan intuitive coaching. Sesuatu yang baru mungkin, sesuatu yang berbeda dengan coaching pada umumnya. Iya. Belum pernah dengar intuitive coaching. Selalu ada yang pertama ya Pak Steve ya. Kalau executive coaching, leadership coaching, life coaching, ya kita sudah cukup sering dengar ya. Jadi itu cukup umum ya. Beberapa sahabat-sahabat kita yang di coach melakukan hal itu. Kalau intuitive coaching kayaknya jarang gitu ya. Bisa dijelaskan nggak, Fiona? Iya, siap. Silakan. Bisa. Jadi kalau misalkan intuitive coaching ini bedanya apa ya dengan coaching kontemporer ya? Kita menyebutnya coaching kontemporer, coaching yang biasa. Atau kalau yang biasanya kita katakan itu coaching sesuai standar ICF lah yang biasanya kita lakukan ya umumnya di Indonesia. Nah, kalau intuitive coaching itu selain coaching biasa tadi, coaching kontemporer tadi, kita ada penambahan satu tahapan di mana kita memfasilitasi intuisi dari coachingnya, Pak Steve. Jadi kita nggak hanya memfasilitasi sisi rasionalnya saja ya, atau umumnya sisi rasional dari klien kita, tapi ada satu proses khusus, tahapan khusus untuk menggali sehingga klien itu bisa masuk ke kekayaan dari intuisinya, yang penuh dengan ide, penuh dengan kreativitas gitu ya. Dan kita menggunakan tools khusus untuk itu. Fiona menjelaskan tentang intuitive coaching ya. Oke. Jadi apa itu intuitive coaching? Oke. Kalau sebelum kita ke intuitive coaching, mungkin kita perlu lihat sekilas dulu definisi dari coaching ya, Pak Steve. Dari menurut ICF, coaching itu kan partnership with clients melalui sebuah proses yang kreatif gitu ya, dan menstimulasi pikiran dari kliennya sehingga mereka kemudian bisa mengoptimalkan potensinya gitu kan ya, baik personal maupun profesional. Nah, jadi ada kata yang mau saya highlight di situ, ada kata kreatif gitu. Kreatif proses gitu ya. Nah, intuitive coaching sebenarnya bagian dari kreatif proses itu.
di mana kita juga coachingnya menggunakan tools untuk membantu gitu ya, yang bisa membantu kliennya masuk ke bawah sadarnya, ya, sehingga bisa menggali lebih dalam lagi ide, solusi dari dalam dirinya. Oke. Gitu Pak Steve. Ya, jadi intuitive coaching itu bagian dari kreatif proses di coaching kontemporer itu. Nah, kemudian juga pikiran mana yang kita stimulasi? Kan memprovokasi pikiran gitu kan ya, katanya gitu kan ya, definisinya provokasi pikiran. Pikiran mana yang kita provok gitu. Karena pikiran manusia itu kan begitu kompleksnya, nggak hanya pikiran sadar bawah sadar kalau kita lihat dari psikodinamika gitu ya, atau kalau misalkan dari pendekatan neuroscience misalnya, ada prefrontal cortex gitu ya, ada limbic system gitu. Jadi pikiran manusia yang begitu kompleks ini bagaimana memprovokasinya, menstimulasinya gitu kan ya. Nah, jadi backgroundnya sebenarnya dari kita dari saya suka mendalami tentang yang namanya intuitive decision making. Intuitive leadership, intuitive decision making. Bahwa kalau kita mau mengambil keputusan untuk sebuah proses keputusan yang kompleks, itu kalau kita menggunakan pikiran rasional saja nggak cukup. Katanya kalau case-nya simple, menurut hasil penelitian gitu ya, berbagai penelitian di luar sana, kalau case-nya simple, ya cukup kita menggunakan pikiran rasional saja. Tetapi once ketika case-nya itu kompleks, apalagi dalam kondisi yang chaos, penuh dengan ketidakpastian gitu kan ya, itu nggak cukup kalau kita hanya mengandalkan logic mind kita saja atau rational mind kita saja. Tetapi kita perlu memberdayakan sisi intuisi kita. Oke. Nah, gitu. Sementara kalau kita bicara tentang proses coaching, bukankah proses coaching itu the whole proses itu penuh dengan pembuatan keputusan? Pembuatan apa? Mulai dari proses pembuatan keputusan. Decision making process. Dia kan terdiri dari banyak sekali proses membuat keputusan. Mulai dari kita mau menetapkan tujuan, itu kan kita make decision ya. Tujuan apa yang mau kita capai? It's a decision. Kemudian kita bicara lagi tentang saya mau menggunakan sumber daya saya yang mana ya. Mengakses sumber dayanya itu juga didahului dengan keputusan. Apalagi kalau kita bicara mencari solusi. Kita bicara menyusun strategi, melakukan tindakan konkret, itu semuanya pasti didahului oleh proses pembuatan keputusan. Setuju nggak, Mas Dev? Setuju. Kalau kita bicara tentang proses pembuatan keputusan, kembali lagi ke teori yang sebelumnya, bahwa misalkan keputusan yang simple, rational mind is enough. Tapi once itu kompleks, gitu kan ya, atau misalkan kita bicara complicated, kompleks, apalagi chaos, itu nggak cukup jika hanya dengan logic mind saja. Nah, jadi perlu ada eksplorasi ke sisi intuisinya, mendengarkan intuisi, gitu ya. Kalau data nggak cukup, terus apa kata intuisi? Kalau arahan nggak jelas, terus apa kata intuisi? Nah, menurut risetnya juga di luar sana itu intuitive leadership, ada banyak penelitiannya bahwa leaders itu bisa mengandalkan intuisi dalam pengambilan keputusan itu hampir 79%. Semakin tinggi posisinya, semakin dia perlu mendengarkan intuisinya, gitu. Ini extremely interesting ya. Berarti apakah kan ada jenis-jenis perusahaannya, ada yang kecil, ada yang medium, ada yang besar gitu kan. Dan pemimpinnya itu kemungkinan besar, kalau yang besar itu mungkin lebih banyak mengalami pengalaman yang lebih kompleks gitu ya. Yang medium lebih medium, kemudian yang kecil mungkin lebih less lagi gitu. Nah, apakah yang mereka alami itu menentukan kemampuan intuitif mereka? Intuitif itu memang sangat relate dengan pengalaman pasti. Jadi semakin seseorang itu berpengalaman, semakin dia memiliki kekayaan intuisi yang luar biasa. Nah, contoh misalnya, kita bicara tentang seorang perawat yang pengalaman dibandingkan dengan yang belum berpengalaman. Kalau yang berpengalaman mungkin begitu dia melewati lorong rumah sakit saja, ketika dia melihat ke ranjangnya pasien saja, dari cara berbaringnya aja mungkin dia udah punya intuisi something is wrong, dan kemudian datang dan mengecek. Sementara kalau yang baru mungkin nggak punya rasa seperti itu karena pengalamannya belum banyak.
Demikian juga dengan para leaders. Ketika mereka sudah melalui berbagai badai gitu ya, situasi dalam kepemimpinannya, itu mentrain mereka untuk memiliki modal intuisi yang semakin besar. Nah, namun intuisi juga perlu dilatih. Kita perlu mau mendengarkan, melakukan dorongan dari intuisinya. Kalau enggak diikutin. Kalau disuka diabaikan, lama-lama dia jadi tumpul. Kita sering dengar ya, intuisinya tumpul nih, gitu kan ya. Nah, itu kalau kita nggak mendengarkannya, gitu ya. Nah, sementara kalau untuk melatihnya itu ada praktisnya tersendiri, mulai dari belajar meditasi, praktek meditasi, mempraktekkan mindfulness, ya. Lalu sering menanyakan ke diri sendiri pertanyaan-pertanyaan, itu juga melatih intuisi. Nah, jadi Fiona, misalnya ada kita ragu gitu, jadi kita ketemu dengan sebagai pemimpin, kita ketemu dengan kita lagi merekrut ya gitu ya, seorang eksekutif, kemudian eksekutif itu menunjukkan bahwa pengalamannya banyak, terus surat referensinya juga bagus, kemudian pendidikannya cukup gitu ya. Nah, namun bagaimana kita menentukan bahwa kita oke nggak sama orang ini? Kalau perasaan kita ini belum serp gitu ya, padahal orang ini sudah melewati tes personality gitu ya, sudah diinterview oleh teman-teman kita sebelumnya gitu. Dari mana kita tahu bahwa intuisi kita lebih cocok daripada data-data objektif yang sudah kita kumpulkan? Artinya di atas kertas semuanya tampak bagus ya Pak Steve ya. Iya. Kemudian juga teman-teman lain mungkin juga sudah menginterview dan looks okay gitu ya. Iya, betul. Nah, namun ada satu perasaan dari dalam, semacam intuisi gitu, semacam rasa bahwa kayaknya ada sesuatu yang nggak beres gitu ya. Iya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa ada rasa seperti itu? Oke. Jadi intuisi itu nggak boleh bekerja sendiri. Intuisi itu bekerja bersama dengan rational mind. Karena itu yang kemudian membentuk satu wholeness dari pikiran kita, terutama dalam make decision. Nah, jadi kalau secara logik orang ini oke, namun ada sebuah rasa dari dalam yang merasa nggak oke, kita perlu menanyakan pertanyaan, mengapa saya punya rasa ini? Coba dirasionalisasi, coba dicek, gitu. Coba dicek kenapa ya? Dari apanya yang saya nggak suka? Gitu. Nah, karena di tataran subconscious dari pengalaman bisa jadi ada bias. Ini yang perlu kita clearkan, perlu kita bersihkan sehingga itu benar-benar adalah intuisi. Jangan sampai yang muncul adalah bias. Contoh, misalkan, contoh misalnya si eksekutif ini, si leaders ini menginterview calon eksekutifnya gitu ya. Kemudian ada rasa kok kayaknya ada sesuatu yang saya nggak suka, ada sesuatu yang mengganggu saya gitu kan ya. Yeah. Nah, dia perlu cek why. Apakah saya pernah punya pengalaman tidak menyenangkan dengan orang yang punya ciri-ciri seperti ini? Features-nya maupun kriterianya atau apapun dari orang ini, adakah sesuatu pengalaman buruk di masa lalu? Oke. Jangan sampai itu termix up dengan trauma. Oke. Karena experiential kan, intuitif itu kan experiential system. Gitu. Apakah karena saya punya pengalaman tidak menyenangkan sehingga kemudian saya masih terganggu oleh emosi dari pengalaman tidak menyenangkan itu yang kebawa sekarang? Jika jawabannya iya, bisa jadi itu nggak bersih. Jadi itu bukan intuisi, tapi itu bias. Nah, kemudian kalau misalkan enggak kok saya nggak punya pengalaman gitu kan ya, pengalaman langsung. Pertanyaan berikutnya, apakah saya punya belief negatif terkait tentang segala sesuatu yang terkait dengan orang ini? Keseluruhan ataupun sebagian. Sehingga rasa tidak menyenangkan ini muncul. Karena begini Pak Steve, seseorang itu bisa belajar secara langsung, direct experience-nya yang dia alami, tetapi bisa juga secara tidak langsung. Secara tidak langsung misalnya mendengarkan kata omongan orang. Contoh ya, misalkan untuk kasus leader ini, rekannya dia pernah dengar dulu mentornya mentor pernah ngomong seperti ini. Hati-hati ketika interview seseorang looks too good, looks too perfect. Misalnya lo, ini kan contoh ya. Nah, itu berarti bisa menjadi semacam doktrin yang kemudian masuk ke dalam orangnya. Artinya itu mempengaruhi belief systemnya dia.
Sehingga dia kemudian memiliki satu praduga pikiran negatif. Nah, ini juga bisa mencemari judgment-nya, mencemari dia dalam membuat decision. Nah, ini yang kemudian kita bilang is not a pure intuition. Itu adalah bias. Ketika ini membuat keputusan, kita tidak hanya bisa mengandalkan